Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Roni Hans Channel. Kita akan belajar di kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Di pembelajaran 1 kemarin, kita telah mempelajari tentang ide pokok dan juga ada perkembangbiakan secara generatif. Yang terakhir adalah tentang negara Asia Tenggara atau terbentuknya organisasi ASEAN. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, tetap semangat untuk belajar di masa pandemi ini. Belajar di rumah tanpa ada halangan apapun. Tetap semangat. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Masih ingat? Pasti dong. Hafal? Pasti hafal. Apa itu? Pancasila, dasar dari negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila, ada sila tim kelima ya. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus hafal dan harus ini diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kata Nanaya, 5 slide ini sangat luar biasa. Oke, yang kita akan bahas penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Kita harus bersyukur segala apa yang telah ada di alam semesta ini. Bersyukur kepada siapa? Pastinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mengakui kebebasan memeluk agama. Ini yang sangat penting. Negara kita memiliki 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Maka di dalam bermasyarakat mengakui kebebasan memilih agama. Jangan ada memaksakan kehendak agamanya yang kepada orang lain. Ya. 4. Menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, ini harus dijaga, harus rukun antara tetangga walaupun berbeda agama. Itu adalah salah satu, ada beberapa penerapan sila pertama yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa dan dengan keagamaan. Oke, selanjutnya sila kedua mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Ya, dari sila kedua ini mengandung maknanya kan pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Maka berikut yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. 1. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Ingat, tidak boleh merendahkan orang lain. Derajat kita itu sama. Ya, tidak ada yang dikatakan berkelompok-kelompok yang paling kaya, yang paling miskin dan lain sebagainya. 2. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Haknya mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Kewajibannya ya sama, yaitu membayar pajak dan lain sebagainya. Ini adalah kewajibannya. Hak kita mendapatkan pendidikan, maka kewajiban kita adalah sama, yaitu belajar. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Saling menyayangi sesama manusia. 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini harus saling menyayangi. Jangan ada kamu merendahkan orang lain, terus tidak suka pada orang lain. Nah, ini kita harus saling menyayangi sesama manusia. Jadi sekarang harus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan di masa pandemi ini, maka kita harus saling membantu orang lain apabila
ada orang terpapar dan isolasi mandiri, maka kita bisa membantu dengan cara apa tadi? Ya, memberikan mungkin membantu dengan memberikan makanan, memberikan semangat untuk selalu hidup sehat. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung di sila kedua. Paham anak ya? Kalau sudah paham, coba amati gambar berikut. Lihat gambarnya, gambar 1, gambar 2, 3, 4, dan 5. 6, 7, 8. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokan jenis pengelompokannya. Jelaskan jawaban. Perilaku yang sesuai dengan sila 1 itu yang mana saja? Perilaku yang sesuai dengan sila kedua itu mana saja dari 8 gambar ini? Lalu jelaskan kenapa kok ini termasuk sila pertama. Nah, maaf, termasuk gambar pertama. Mengapa gambar tersebut masuk ke dalam sila kedua? Saya rasa sudah paham tadi ya. Kalau yang sila pertama itu apa, yang sila kedua itu apa. Oke, bagus. Sudah dikerjakan, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah tadi mengerjakan, memilih gambar dan menjelaskannya, coba kamu kerjakan lagi, pilihlah 2 dari contoh tersebut. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai sila pertama. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkan. Sila pertama kira-kira apa yang kamu lakukan, terus kamu jelaskan di sini. Yang kedua adalah berikan 3 contoh perilaku sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua. Terus pilih salah satu, kenapa kamu akan melakukan itu. Oke, dari sini sudah paham ya, karena tadi sudah dijelaskan dan disebutkan beberapa nilai-nilai sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Setelah tahu penerapan nilai-nilai sila pertama dan kedua, kita akan belajar mengenal karya seni patung. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Terus, apakah patung itu? Betul, patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Nah, ini adalah patung. Bentuknya 3 dimensi. Kalau gambar itu 2 dimensi. Nah, amati aneka kerajinan patung tanah liat ini dari daerah kosongan berikut. Nah, ini daerah mana kita belum tahu. Lihat bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung ini? Menurut kamu, bagaimana cara membuat patung tersebut? Semuanya patung. Kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerah. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat, biasanya pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat pastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan tips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk ukir. Ini adalah apa? Nah, ini. Sekarang saya berjelasan sedikit tentang fungsi-fungsi patung. Apa ini? Borobudur. Betul, ini adalah Monas. Fungsi patung bisa sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Contohnya ini. Fungsi patung juga mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah atau bangsa. Nah, ke Surabaya ya ada di mana di situ ada patung yang sebagai pahlawan Surabaya. Ini pelengkap konstruksi bangunan, penghias bangunan, taman atau tempat lainnya, kenikmatan keindahan bentuknya, dinikmati keindahan bentuknya. Nah, itu adalah fungsi-fungsi patung.
entah untuk ibadah, mungkin agama yang lainnya, Hindu, Buddha biasanya. Untuk mengenang jasa pahlawan biasanya manusia yang ada di tengah-tengah kota biasanya. Pelengkap konstruksi bangunan hanya sebagai pelengkapnya saja. Ini adalah fungsi dari patung. Oke, setelah tahu fungsi patung, setelah bagaimana lah, coba sekarang praktekkan di rumah, nanti dikumpulkan ya. Oke, untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar rumah kamu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah berikut. Bahan apa saja yang bisa digunakan untuk plastisin, yaitu 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat pewarna makanan. Cara membuatnya, campur terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung adonan itu hingga warnanya terbentuk. Sekarang, setelah kamu membuat plastisin, sekarang ambillah adonan plastismu yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Coba ini. Jadi tugasnya adalah tadi salah satunya adalah membuat patung. Demikian. Demikian anak-anak yang bisa saya jelaskan untuk pelajaran hari ini. Kita telah mempelajari bagaimana cara membuat patung. Yang kedua, yang pertama adalah nilai-nilai
yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan jika keluar, memakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.